Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya nih kalian adalah angkatan dan saat kalian tugas jauh, istri kalian selingkuh. Apa yang akan kalian lakukan? Pendapat kalian bisa saja sama dengan yang dilakukan di film ini. Kali ini Mimin akan bahas alur cerita film Rustom. Tanpa lama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan kegiatan angkatan laut di dalam kapal. Terlihat laki-laki berkumis tipis yang berpangkat komandan. Dia mengumumkan bahwa mereka akan langsung menuju Bombay dan akan berlayar lagi 5 Mei. Sontak semua kru bahagia. Kapten tersebut bernama Rustom. Dia memiliki istri yang cantik bernama Cynthia. Bahkan foto Cynthia ada di dompet Rustom. Singkat cerita, Rustom sampai di Bombay. Tidak lupa Rustom mampir membeli bunga lili karena istrinya sangat menyukainya. Sampai di rumah, kenyataan pahit yang diterima Rustom bukan istrinya yang dia temui, melainkan surat-surat cinta dari pria yang bernama Vikram. Ternyata 2 hari yang lalu istrinya pergi dan belum pulang hingga saat ini. Rustom seperti mengenal pria tersebut. Dia langsung mengemudi mobilnya dan menghampiri rumah Vikram. Terlihat dari luar di jendela kamar Vikram ada Cynthia dan Vikram. Rustom kembali ke rumah dengan amarah karena mengingat istrinya itu. Untuk menenangkan diri, Rustom minum whisky semalaman. Pagi harinya Cynthia pulang. Dia kaget tiba-tiba ada Rustom yang membaca surat Vikram. Cynthia datang dengan luka lebam di dahinya. Rustom langsung pergi ke pangkalan tanpa berbicara apapun. Dia mengambil senjata di gudang dan menulis registrasi. Lalu pergi ke kantor Vikram, menyapa sekretaris dan memujinya cantik. Vikram belum datang saat itu. Lalu dia pergi ke rumah Vikram. Pembantunya yang membuka pintu. Rustom langsung ke kamar Vikram. Banabai, pembantu Vikram, menyiapkan sarapan. Tiba-tiba terdengar 3 kali suara tembakan. Mendengar itu, Banabai lari ke atas dan melihat Vikram sudah tergeletak tak bernyawa dengan 3 bekas tembakan tepat di jantungnya. Lalu dengan gagah Rustom pergi ke kantor polisi dan berkata, "Vikram Makija meninggal di tanganku." Situasi heboh. Salah satu polisi menelpon penerbit koran dan membocorkan berita itu. Penyelidikan pun dimulai. Priti, kakak Vikram, tidak terima dengan hal itu. Dia berjanji akan menghukum mati Rustom. Cynthia datang ke kantor polisi, tapi Rustom tidak mau menemuinya. Bagus Rustom. Keesokan harinya, kota digemparkan oleh berita di koran. Eric, penerbit koran tersebut, bekerja sama dengan JJ Group of Companies untuk membebaskan Rustom. Bahkan Eric akan menggunakan korannya untuk mempengaruhi atau mengambil simpati masyarakat, dan JJ menyiapkan pengacara terbaik untuk Rustom. Sidang pertama dimulai. Koran terus menjadi pengaruh pendapat masyarakat. Di ruang sidang, tentara Angkatan Laut meminta Rustom ditempatkan di tahanan Angkatan Laut. Hakim mengabulkan, tapi Rustom menolak. Dia ingin berada di tahanan polisi saja. Sementara penyelidikan berjalan, sidang ditunda minggu depan. Lobo mulai mewawancarai saksi-saksi seperti Priti yang mengatakan hubungan Cynthia dan Vikram biasa saja. Pembantunya juga mengatakan Cynthia sering bertemu Vikram dan banyak lagi yang lain. Polisi Lobo juga menginterogasi Rustom. Kapan dia mengenal Vikram? Ternyata dia mengenalnya 1 tahun yang lalu di sebuah pesta pernikahan temannya. Di sana juga ada atasan Rustom, kita sebut saja Sanjaya. Tiba-tiba Vikram menyapa Rustom, lalu mereka berkenalan. Ternyata Vikram kenal baik dengan Sanjaya. Di sana juga ada Priti. Kembali ke sekarang, Sanjaya kebingungan karena Rustom gak mau ada di penjara Angkatan Laut. Dan mereka juga membicarakan dokumen yang ada pada Rustom. Dokumen itu yang harus mereka ambil. Bahkan Sanjaya menyuruh anak buahnya untuk mengirim orang ke rumah Rustom.
Erik datang bersama pengacara menemui Rustom, tapi Rustom menolak untuk memakai pengacara karena dia akan membela dirinya sendiri. Dan Erik menyampaikan itu pada Cynthia. Cynthia nggak peduli dirinya dipermalukan, yang penting Rustom bebas. Siang harinya ada 2 orang masuk ke rumah Cynthia dan mengobrak-abrik isi rumahnya untuk mencari dokumen. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Cynthia datang menemui Rustom dan hal itu sangat penting. Rustom mau menemui Cynthia. Cynthia memeluk Rustom dan nangis sejadi-jadinya. Dia meminta maaf dan Rustom memeluknya. Cynthia menceritakan semuanya. Saat Rustom pergi tugas berlayar, Priti selalu menemaninya dan Vikram juga ikut bergabung dengan mereka. Suatu hari saat ulang tahunnya, Vikram membuatkan pesta untuknya. Malam berikutnya mereka dinner dan pergi ke rumah Vikram. Tidak sengaja hujan turun. Cynthia berlari membuat kakinya keseleo. Vikram memanggil dokter. Saat mau mengantar Cynthia pulang, hubungan itu pun terjadi karena Cynthia kekeringan. Jadi Vikram pun diembat. Cynthia tahu ini salah, dia mau mengakhiri hubungan itu, tapi Vikram terus mengiriminya surat. Dan mengenai 2 orang itu, Rustom juga menanyakannya. Di sisi lain, Sanjaya kesal karena tidak menemukan dokumen tersebut, dan Priti juga kesal karena pemberitaan koran yang makin menggiring opini publik. Tapi Laksman terus menenangkan Priti. Sidang kembali dimulai dan Rustom tidak ingin menunjuk pengacara. Sebagai konsekuensinya, jika dia kalah, dia tidak bisa mengajukan banding. Dan Rustom setuju. Sidang kedua ini dengan tegas Rustom mengatakan dia tidak membunuh Vikram Makija. Semua syok dan sidang ditunda untuk mengumpulkan bukti-bukti baru. Terlihat Cynthia berpenampilan aduhai. Dia pergi menemui undangan Sanjaya. Sanjaya menawarkan uang 1 juta crore untuk Cynthia. Sebagai gantinya, dia harus mengambilkan dokumen penting yang ada pada Rustom. Tiba-tiba Cynthia memberikan amplop dan mengatakan, silakan transfer uang 50 juta crore ke rekening Kanada di dalam amplop itu jika tidak ingin dokumen tersebut bocor. Rustom sudah memperingatkan Cynthia kalau Sanjaya akan datang. Dan satu lagi pesan Rustom, jangan coba-coba mengirim orang ke rumah. Kalau tidak, jumlah itu akan berubah menjadi 2 kali lipat. Rustom bukan orang bodoh yang menyimpan dokumen penting di rumah. Polisi menemukan perangko di dompet Rustom dan itu biasanya diberikan oleh pos atau telepon umum negara gitu. Jadi polisi mendatangi pos tersebut. Dan benar, Rustom melakukan panggilan ke Delhi sebelum membunuh Vikram. Saat sidang kembali digelar, Rustom mendapat banyak pujian. Sampai dilempar-lempar kembang, kayak kuburan aja. Di ruang sidang sudah ada 9 orang anggota juri dan hakim memperingatkan Erik untuk tidak menggiring opini publik dengan korannya. Dan sebagai hukuman, Erik ditaruh di balik jeruji sampai sidang selesai. Sidang pun dimulai, saksi-saksi dipanggil, dimulai dari dokter yang mengatakan Vikram mati karena 3 tembakan tepat di jantungnya. 3 गोलियां लगने के कारण Thank you, Dr. Asher. Rosi, sekretaris Vikram, juga sebagai saksi. Dia mengaku Rustom datang dengan emosi dan mengatakan akan membunuh Vikram. Tapi Rustom menanyakan, kalau aku emosi, mana mungkin aku memujimu waktu itu. Dan kenapa kamu tidak langsung lapor polisi jika memang melihat aku ingin membunuh Vikram? Rosi terdiam. Saksi berikutnya polisi yang menangani kasus tersebut, tapi saat itu Patil yang datang karena Lobo pergi ke Delhi ada urusan mendesak. Berikutnya Banabai, dia bilang melihat Rustom menembakkan pistol pada Vikram, tapi Vikram bertanya untuk apa dia ke atas, katanya untuk menanyakan Vikram sarapan apa. Tapi bukti foto TKP memperlihatkan sarapan Vikram sudah ada di meja. Akhirnya dia mengaku kalau berbohong, dia ke atas waktu mendengar suara tembakan.
Pembantu Rustom juga bersaksi sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, sedangkan Priti memberi kesaksian bahwa Cynthia yang lebih dulu mendekati Vikram. Dan terakhir Cynthia sebagai saksi. Dia mengatakan dia benar selingkuh dengan Vikram. Sontak semua kaget, dan Rustom menanyakan awal dia mengenal Vikram hingga hubungan perselingkuhan itu terjalin, dan Cynthia menceritakan semuanya. Cynthia juga mengatakan luka di kepalanya saat dia pulang karena Vikram tidak terima diputusin. Dia memukul Cynthia, dan Cynthia pergi dari sana. Semalaman dia di pinggir pantai hingga esok harinya dia pulang. Saksi berikutnya Priti. Di sini Rustom mau membuktikan bahwa Vikram selalu membawa pistol kemana-mana dan dia gampang emosian. Dengan surat yang ditulis Vikram pada Cynthia yang mengatakan dia akan membunuh Rustom demi mendapatkan Cynthia. Sementara itu di Delhi, Lobo menemui atasan Sanjaya. Atasan Sanjaya menunjukkan bukti rekaman telepon Rustom padanya yang bisa memberatkannya di pengadilan. Kembali ke pengadilan, Rustom kembali membuktikan bahwa Vikram mudah emosi dengan memanggil saksi. Lalu dia tidak sengaja menumpahkan jus ke celana Vikram, dan Vikram langsung menodongkan senjata saat itu. Karena itu mengganggu member kafe yang lain, Vikram meminta maaf secara tertulis dan bukti itu diberikan pada pengadilan. Rustom mengatakan dia menembak untuk membela diri, dia membawa senjata untuk berjaga-jaga karena Vikram mudah emosi, bukan untuk membunuh. Rustom menceritakan apa yang terjadi. Dia datang untuk meminta Vikram menikahi Cynthia, tapi Vikram malah menyerangnya. Terjadi perkelahian hingga Vikram mau menembak Rustom, tapi Rustom menembak terlebih dahulu. Laksman bertanya apa harus 3 kali tembakan untuk membela diri. Rustom menjelaskan itu adalah refleks akibat latihan di Angkatan Laut dan dibuktikan di dalam buku pelatihan untuk menembak 3 kali agar memastikan musuh tak berkutik. Buku pelatihan itu ditunjukkan pada juri dan hakim. वो मेरी ट्रेनिंग की वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन था. Saat sidang mau ditutup, Lobo datang memberikan bukti baru berupa rekaman yang mengatakan dia berkata pada atasannya bahwa dia tidak bisa menahannya lagi. Dia akan menemui Vikram sendiri. Rekaman tersebut memberatkan Rustom, tapi Rustom menyangkal karena di sana tidak ada kata-kata Rustom mau membunuh Vikram. Dan keputusan pengadilan akan diberikan esok harinya. जूरी का जो भी फैसला होगा. Pada malam hari juri berdebat menentukan keputusan sidang besok. Lobo tidak tenang, dia menghampiri Rustom dan Rustom menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. 1 tahun yang lalu Rustom dikirim ke London untuk menguji kelayakan kapal yang akan dibeli India. Tapi kapal tersebut tidak layak dan benar-benar sangat buruk. Rustom mengatakan pada Sanjaya, tapi Sanjaya tidak menggubris. Dan Vikram meminta Rustom untuk memberikan nilai baik saja terhadap kapal tersebut. Dan Rustom akan diberi bagian 1 crore. Tapi Rustom menolak, dia melapor ke jenderal atasan Sanjaya. Ternyata jenderalnya juga bekerja sama dengan Vikram dan Sanjaya. Karena Rustom menolak memberi nilai baik dengan kapal tersebut, makanya dia dikirim untuk berlayar selama 6 bulan. Dan kesempatan itu digunakan Vikram untuk menggoda istrinya Cynthia. Sebelum membunuh Vikram, Rustom menelpon jenderalnya itu untuk memberitahu kalau Rustom memiliki salinan laporan dokumen kapal tersebut dan akan membongkar kebobrokan kapal itu dan semua yang terlibat. Tapi rekaman telepon itu diedit dan bahkan Rustom tidak tahu kalau itu direkam. Padahal Rustom tidak punya dokumen tersebut, dia hanya menggertak saja. Dan pada hari dia ke rumah Vikram, dia memporak-porandakan kamar Vikram. Dan begitu Vikram keluar dari kamar mandi, Rustom langsung menembaknya. Lobo kaget, tapi semua itu balasan yang setimpal untuk Vikram. Ternyata Rustom sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Keesokan harinya saat persidangan terakhir, banyak sekali masyarakat yang mendukung Rustom dan juri memberikan hasil putusannya. जूरी ने कमांडर रुस्तम पावरी को
निर्दोष पाया। Hal itu membuat semua masyarakat bahagia dan banyak yang memberi selamat kepada Rustom. Dengan bangga Rustom menggandeng istrinya menaiki mobil. Di akhir film, Rustom terlihat di Kanada dengan Cynthia menikmati 50 juta krore yang didapat dari Sanjaya. Dan film pun berakhir. Gimana pendapat teman-teman tentang film ini? Kalau menurut Mimin, memaafkan itu untuk kesalahan, bukan untuk sebuah pengkhianatan. Komen di bawah ya pendapatnya. Jangan lupa like, subscribe, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.